bahwa peningkatan suhu atau masalah perubahan iklim ini adalah bencana terbesar bagi kita umat manusia. Nah, kalau sampai ini terjadi, mungkin kita semua akan punah. Satu isu penting yang sekarang dihadapi dunia adalah tentang emisi karbon. Dan kita masuk pada sesi yang sangat strategis, yaitu bagaimana inisiatif untuk ikut mengurangi emisi karbon, dan kita akan membahasnya dari dua perspektif ya. Pertama dari perspektif pelaku usaha, karena nanti akan ada perwakilan perusahaan energi yang akan sharing inisiatif dan proses transisi energi yang dijalani oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua akan ada dari otoritas bursa, karena Indonesia baru pada tanggal 26 ya Pak ya, 26 September yang lalu meluncurkan bursa karbon yang dikelola juga oleh Bursa Efek Indonesia. Nah kita lihat bahwa kalau dulu kita belajar ekonomi itu dampak lingkungan tuh selalu dianggap sebagai externalities dari sebuah proses perekonomian, dan semakin ke sini perkembangan ilmu ekonomi juga ingin mengintegrasikan pengelolaan lingkungan ke dalam proses aktivitas ekonomi itu. Salah satu terobosan yang paling penting adalah penghitungan karbon. Karena di situ baik yang mengeluarkan maupun yang menyerap bisa dinilai, dikuantifikasi. Itulah yang nanti akan menjadi salah satu wajah ekonomi masa depan dan sangat strategis sekali untuk bahas pada sesi kali ini. Nah, tanpa berpanjang kata saya akan memanggil dua orang pembicara yang akan sharing, pertama dari sektor pelaku usaha dan juga dari otoritas bursa. Yang pertama kita undang ke atas panggung Bapak Ignatius Denny Wicaksono, tepuk tangan untuk Pak Denny. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis di Bursa Efek Indonesia. Nah ininya nih, dalangnya dari Bursa Karbon di Indonesia nih. Selamat datang Pak, terima kasih sudah bergabung. Dan yang kedua di tengah Pak, silakan. Dan yang kedua adalah Bapak Mustiko Bawono dari Direktur Operasi Adaro Power, mewakili Adaro Group. Nanti kita akan belajar kasus konkret ya. Case study bagaimana sih proses pengurangan emisi karbon dan transisi energi di grup usaha energi. Itu sangat strategis sekali dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Terima kasih Pak Mustiko, silakan Pak. Pesan sponsor dari panitia, kalau mau bertanya silahkan men-scan QR code yang ada di belakang ini sehingga nanti bisa disampaikan oleh tim kepada saya dan juga para pembicara di depan. Mungkin juga ada lucky draw, enggak ya? Bukan. Ini bukan QR code ini ya, door prize bukan ya. Ini QR code pertanyaan. Oke. Kita langsung aja Pak, karena kita perlu mengelola waktu. Saya langsung ke Pak Mustiko Pak. Dengan pengalaman Adaro Group ya, kita bicara pada level Adaro Group, berawal dari atau salah satu core bisnisnya adalah tambang batu bara yang berkembang menjadi perusahaan energi. Apa saja nih update yang bisa di-share kepada Bapak Ibu yang hadir di Investor Daily Summit ini dan juga inisiatif dari Adara Group dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Silakan Pak, kita mulai dari situ. Ada mic-nya di situ ya. Ya, terima kasih. Jadi saya dalam kesempatan ini bisa menyampaikan bahwa program-program untuk transisi energi dan juga untuk pembatasan karbon yang terjadi di seluruh aktivitas bisnis Adaro telah dan akan terus mulai. Kita bisa menyampaikan bahwa transisi energi itu memerlukan suatu usaha dan harus secara bertahap. Kita pahami bahwa
Adaro sekarang dalam menjalankan bisnisnya masih banyak berbasis pada thermal coal, baik itu di energi produksi yaitu listrik maupun di kegiatan penambangannya. Nah, oleh karena itu langkah pertama tentunya sebelum kita bisa beralih kepada transisi ke energi yang lebih hijau, telah dilakukan suatu roadmap. Mencoba menyusun roadmap dari semua lini bisnis Adaro, dilihat, dihitung berapa emisinya, kemudian mitigasi ataupun inisiatif apa yang bisa untuk menurunkan. Dari sisi energi power, yang mana mengelola saat ini 3 PLTU batubara dan 1 pembangkit yang sudah renewable. Maka yang batubara kita melakukan berbagai inisiatif, misalnya dengan melakukan co-firing. Ini adalah transisi, karena kita sadar co-firing pun masih memberikan emisi. Dan ke depan bisnis daripada Adaro sudah dicanangkan akan menjadi 3 kelompok besar, yaitu Adaro Energy yang mengcover seluruh aktivitas bisnis Adaro saat ini yang notabene masih berbasis pada thermal coal, kemudian Adaro Mineral yang mengelola tambang daripada batu bara namun yang sifatnya bukan thermal namun metalurgi yang sifatnya bermanfaat untuk mendukung produksi baja, smelter baja, dan yang terakhir Adaro Green. Adaro Green mewadahi semua aktivitas bisnis yang bersifat energi hijau, baik itu kawasan industri hijau maupun produksi energi hijau. Bukannya itu nanti agak ini ya Pak, start dari batu bara yang dalam tanda kutip sering dianggap sebagai enemy gitu ya oleh para penggerak lingkungan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan batu bara bertransformasi untuk ikut di dalam pengurangan emisi karbon ini Pak? Startnya waktu itu dari mana strategic intentnya tuh Pak? Iya, jadi kita paham bahwa kegiatan existing itu masih harus terus berjalan untuk memberikan cash inflow bagi development daripada bisnis yang baru. Nah, tapi juga semua menyadari, terutama juga Adaro, bahwa kebutuhan daripada hasil COP 27 yang di Mesir ya Pak ya, itu mengharuskan atau mengarahkan secepat mungkin perusahaan-perusahaan itu concern kepada penurunan emisi dan transisi. Nah, karena thermal coal itu sifatnya ya memang masih kotor gitu ya, maka nanti secara bertahap akan beralih kepada mineral coal yang sifatnya tidak menimbulkan pengotoran. Tadi salah satu grup yang dikembangkan itu Green Pak, Adaro Green. Mungkin bisa diceritakan tuh Pak. Ya, Adaro Green ini menampung semua kegiatan yang menghasilkan energi hijau ataupun kegiatan yang berbasis hijau. Jadi yang sudah dilakukan saat ini kita sudah memiliki pembangkit yang renewable yaitu dari solar PV, baik itu yang rooftop maupun yang floating. Dengan kapasitas 600 kW, sasarannya adalah menurunkan fuel consumption di satu pelabuhan bongkar muat daripada batu bara yang kita sebut Kelanis. Kemudian kita juga sudah mendapatkan penunjukan dari PLN untuk pembangkit angin 70 MW di tanah laut di Kalimantan Selatan, ya. Dan dalam proses untuk melanjutkan kegiatan energi hijau ini, kita akan mengembangkan pembangkit air, tenaga air di Kalimantan Utara maupun solar PV di Kepulauan Riau. Yang paling sering dipermasalahkan gitu kan Pak, harga energi yang dihasilkan secara hijau itu selalu lebih mahal dari energi yang dihasilkan coal. Sementara Adaro sendiri menggunakan
itu untuk keperluannya gitu ya. Bagaimana itu mempengaruhi pada competitiveness nanti produk-produk Adaro? Iya, kalau kita bicara kepada renewable energy memang secara unit cost masih lebih mahal daripada yang berbasis coal. Namun ke depan kita menyadari bahwa tanpa kita bertransisi ke arah energi hijau, maka produk-produknya pun tidak akan diterima oleh dunia. Jadi mungkin secara spesifik harga per kilowattnya atau harga energi satuan energinya lebih mahal. Namun secara totalitas nanti akan bisa mendukung bisnis daripada Adaro ke depan. Kita harapkan ke depannya itu revenue Adaro berbasis yang thermal dengan yang renewable ini akan bisa 50-50 atau lebih besar di. Berarti portofolio Adaronya nanti akan berkembang lagi ya Pak ya. Betul. Daripada yang sekarang ini. Ya. Oke, kita simpan dulu sampai di situ. Terima kasih Pak Mustiko, aplaus untuk Pak Mustiko dari Adaro yang tadi udah sharing ya. Jadi dari bagaimana sebuah perusahaan batu bara kemudian bertransformasi mengembangkan portofolio lain green dan mineral yang kemudian berkontribusi terhadap pengembangan atau penurunan emisi karbon. Nah sekarang kita tanya nih, sebulan yang lalu kurang, nggak jauh dari sini nih, di seberang kita nih, di Bursa Efek Indonesia baru saja diluncurkan bursa karbon. Pertanyaan yang paling sederhana dulu Mas Denny, apa ini bursa karbon itu? Baik, terima kasih Pak Dadi. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih dulu kepada BRI Investor Daily untuk mengundang kami Bursa Efek untuk ikut serta sharing. Di ini tempatnya sangat luar biasa nih. Biasanya kita dingin-dinginan, kalau ini kita ngurangin jejak karbon kita gitu ya. Rasakan bahwa Indonesia tuh negara tropis. Kalau di hotel juga suka lupa kalau kita tuh di negara tropis ya. Iya ternyata enak juga ya Pak. Iya. Ya sebenarnya yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu nilai ekonomi karbon dan kenapa sih hal itu ada. Mungkin yang bisa saya ceritakan adalah bahwa peningkatan suhu atau peningkatan atau masalah perubahan iklim ini adalah bencana terbesar bagi kita umat manusia. Nah, kalau sampai ini terjadi mungkin kita semua akan punah. Nah, karena itu petinggi-petinggi negara itu sudah melakukan komitmen bahwa kita harus menjaga emisi karbon supaya jangan sampai terdapat peningkatan suhu di muka bumi ini dibandingkan revolusi industri itu maksimal sebesar 2%. Kalau bisa di bawah itu sebesar 1,5%, itu adalah Paris Agreement. Ya. Nah caranya mencapai itu gimana? Ini kan pertanyaannya kan. Untuk mencapai itu ternyata dunia ini harus yang namanya net zero. Jadi emisi yang dikeluarkan dengan yang diserap itu harus nol pada tengah abad ini. Jadi sekitar tahun 2050, tahun 2060. Dan itu nggak lama lagi ya? Nggak lama 22 lagi. Tahun tuh kalau untuk ukuran dunia kan nggak lama Pak? Nggak lama bener, nggak lama. Karena itu semua negara masing-masing sudah meningkatkan ambisinya untuk gimana caranya sih kita menurunkan emisi. Nah toolsnya itu ada banyak, Salah satunya adalah tadi dengan nilai ekonomi karbon yang mana memberikan nilai atas karbon yang dikeluarkan maupun yang diserap. Nah dengan adanya nilai maka ketika perusahaan itu melakukan pengotoran seperti yang tadi Pak Dadi bilang externalities, saya ngotorin alam terserah gitu kan gak pernah bayar kan, nanti dihargain Anda harus bayar sebanyak yang Anda kotori. Nah dan juga buat proyek-proyek hijau yang tadinya mungkin panel surya atau pembangkit listrik tenaga air yang mungkin cuma dapat dari per kWh yang dijual, nantinya dapat wah atas upaya Anda menurunkan emisi Anda dapat nih karbon kredit yang bisa dijual. Nah artinya dengan perubahan shifting seperti ini nantinya proyek-proyek hijau akan lebih bisa bankable atau lebih NPV-nya lebih positif. Sehingga akan banyak sekali proyek hijau yang masuk. Nah dan hal ini juga tidak berhenti di level pemerintah memberikan tools-tools gitu ya. Dan dari sisi semua financial institution maupun investor juga melakukan hal yang sama. Contohnya kita di bursa efek, belum jadi bursa karbon nih, masih bursa efek. Yeah. Nah bursa efek aja investor-investor tuh sekarang udah mulai ngelihatnya yang namanya ESG investing. Yeah. Ini perusahaan ngapain nih? Kalau nih perusahaan nggak positif ESG-nya atau environmental factor-nya jelek, saya nggak mau investasi lagi ke situ. Yeah.
Nah karena itu bursa karbon ini menjadi apa ya kita bilang suatu wahana sebenarnya wadah bagi nilai ekonomi karbon yang dikembangkan oleh pemerintah. Dengan adanya bursa karbon kita tentunya berharap adanya tadi yang pertama transparansi harga. Jadi buat proyek-proyek yang mau ngembangin tadi kan wah saya nggak tahu nih kira-kira berapa sih uang yang bisa dihasilkan. Nah dengan ada transparansi harga oh sekian saya bisa hitung-hitungan nih kira-kira positif nggak. Yang kedua ini yang paling dirasakan kemudahan dalam menjual maupun membeli. Ya, yang, karena ada marketnya ya yang terregulasi ya. Betul, jadi kalau kita baru pengalaman belum ada sebulan nih, tapi udah kerasa banget bahwa ternyata ketika menjual di bursa karbon, oh kok mudah banget. Testimoninya gitu dari para penjual. Sebelumnya tuh harus diskusi satu-satu, bikin perjanjian satu-satu, belum dikoreksi perjanjiannya dan lain-lain. Kalau sekarang saya tinggal masukin, kebeli, udah selesai gitu kan. Nah ini yang diharapkan bisa mendorong tadi potensi nilai ekonomi karbon yang ada di Indonesia. Nah kalau dalam 1 bulan beroperasi nih, 1 bulan kurang 2 hari, udah berapa banyak yang berpartisipasi di Bursa Karbon Indonesia ini Pak? Kalau dari participation jumlah ininya ya, jumlah perusahaannya, karena kita baru membuka untuk perusahaan memang masih belum banyak. Saat ini tuh sekitar ada 23. 23 tuh yang membeli ya, sebagai emiten dari karbon gitu atau gimana Pak? Yang menjual tuh 2, pertama itu Project PLN Muara Karang Lahendong, yang kedua tuh PLTG Muara Karang PLN. Jadi sellernya 2, sisanya buyer. Jadi ada sekitar 21 calon buyer maupun calon buyer, plus yang ada di pipeline kita itu ada sekitar 10. Jadi memang masih belum terlalu besar lah dari sisi jumlah ya karena mungkin baru 1 bulan. Kalau manfaatnya apa sih? Misalnya kalau Adaro udah ikut belum Pak di Bursa Karbon Pak? Silakan. Saya kira kalau untuk Adaro Power sudah mulai Pak. Kita mulai mengikuti administrasinya dulu ya pemenuhan. Namun di unit lain saya kira sudah ada yang ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Iya Pak, kalau ada 3 Pak kalau boleh sebut ada 3 dari tempat Adaro Pak yang daftar. Kalau buat perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon manfaat ikut di bursa karbon itu apa Pak? Nah manfaatnya sebenarnya pasar karbon ada 2 Pak. Yang pertama adalah pasar mandatori. Mandatori ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Kamu harus membatasi emisi karbonmu sekitar sebesar sekian. Nah atau yang biasa dikenal kalau di luar cap and trade. Nah kalau di Indonesia udah ada juga cap and trade ini baru pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah kalau ini manfaatnya tentunya dia bisa menjual batas yang diberikan maupun dia membeli kalau ada kekurangan. Nah itu 1. Yang kedua adalah pasar yang namanya voluntary. Jadi tadi nggak cuma pemerintah yang ngejar NDC, ternyata banyak sekali tadi dari pihak-pihak private yang juga ingin membantu pemerintah mencapai hal ini. Karena apa ya, bumi ini kan milik kita bersama, bukan milik pemerintah doang. Manfaatnya adalah tadi kalau dorongan dari sisi macam-macam, dari sisi investor kalau di pasar modal, dari sisi bank misalkan, dari sisi pendanaan, maupun sekarang adanya dorongan dari sisi customer. Jadi dengan melakukan ESG yang baik, environment, social maupun governance, termasuk melakukan net zero, itu nantinya perusahaan-perusahaan ini akan lebih banyak tadi kalau dari sisi investor dibeli sahamnya oleh investor, dari sisi bank mendapatkan pendanaan yang lebih baik dan lebih murah ya gitu Pak. Kalau di bursa saham itu kan udah berjalan semacam punishment and reward gitu. Ketika kinerjanya baik, harga sahamnya naik gitu ya. Tapi juga ketika ada masalah harga sahamnya turun. Nah, apakah kondisi serupa itu akan terjadi di bursa karbon gitu? Oh, kalau ada perusahaan ini yang nakal gitu, kemudian ada semacam sanksi pasar gitu. Kalau di bursa sahamnya iya, karena kan tadi Mas yang voluntary ini kalau kita lihat ini biasanya semua adalah perusahaan tercatat atau listed companies. Misalkan Google yang menyatakan kita net zero, bahkan udah net zero sekarang. Nah hal ini juga terjadi di emiten-emiten kita. Misalkan buyer-buyer terbesar kita kemarin bank-bank. Kenapa sih kok malah bank yang beli? Itu kan pertanyaan yang menarik kan. Karena mereka udah memiliki komitmen juga untuk net zero. Jadi mereka meng-offset jejak karbon yang dikeluarkan. Dan ini bagian dari sustainability strategi mereka
yang quote-unquote dijual ke investor. Ya. Bahwa ini loh competitive advantage kami ini benar-benar perusahaan yang menjunjung tinggi tadi environmental integrity. Nah, karena itu akan mendapat apresiasi yang lebih baik. Ya. Dan dari studi yang ada ya dari CFA studinya itu memang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah net zero itu apresiasi harga sahamnya itu rata-rata lebih tinggi. Angkanya beda-beda tergantung sektornya. Nah, tapi jadi ada premium yang investor willing to pay ketika kita mencapai satu level karbon yang baik gitu ya, net zero karbon itu ya. Oke. Jadi tadi kita udah dengar dua perspektif ya. Pertama adalah perspektif dari pelaku usaha yang yaitu Adaro Group yang kita tahu salah satu grup energi besar di Indonesia, bagaimana melakukan transformasi. Kemudian juga ada clustering ya Pak ya, tadi clustering jadi ada energi, mineral dan green, di mana semua inisiatif energi-energi terbarukan itu dikelompokkan menjadi satu cluster, kemudian mineral dan energi. Di sisi lain pemerintah dan juga mungkin ini tren dunia juga ya Pak Denny ya, ada tren untuk memberi reward and punishment terhadap inisiatif pengurangan emisi karbon melalui bursa karbon. Jadi kalau suatu perusahaan yang diketahui mengeluarkan emisi karbon, dia wajib membeli kredit karbon gitu ya Pak ya? Secara volunteer. Oh iya, kecuali yang diwajibkan gitu ya? Kecuali yang diwajibkan bisa secara voluntary membeli kredit karbon dan itu membuat posisi karbon dia lebih bagus gitu ya. Rapot karbon dia lebih bagus benar. Bayangkan perusahaan kita punya rapot karbon dan kalau kita memproduksi emisi karbon per 1 juta ton ya Pak ya? Kalau kita per 1 ton bisa. Oh gitu ya Pak? Per 1 ton bisa. Oke, per 1 ton itu ada poinnya gitu ya? Ya betul. Oke, dari situ kalau misalnya kok kita udah kelebihan melakukan emisi, kita bisa memperbaiki skor rapot karbon kita dengan cara membeli kredit karbon di Bursa Karbon Indonesia. Oke, kalau itu kira-kira catatan sementara dari setengah sesi ini berjalan. Kalau Bapak Ibu nanti ingin ada yang ditanyakan, ingin ada yang didiskusikan, ada QR code yang bisa di-scan dan Bapak bisa ketik pertanyaannya di situ, nanti dikelola oleh tim kita di sana. Jadi tadi udah ada perspektif dari pelaku usaha dan juga perspektif dari otoritas bursa. Nah ke Pak Mustiko lagi Pak, kalau tadi kita sering ngomong-ngomong kalau soal emisi karbon kan 22 tahun lagi nih Pak ya menuju 2050. Kalau Indonesia emas 2045 katanya gitu ya. Kira-kira ada inisiatif apa Pak di dalam jangka menengah dan panjang di Adaro yang masih sejalan dengan semangat untuk menurunkan emisi karbon ini Pak? Iya, inisiatif-inisiatif yang Adaro sudah lakukan saat ini untuk menurunkan karbon itu ada tentunya sesuai dengan kemampuan daripada bisnis unitnya. Jadi misalnya untuk tambang, maka ada inisiatif bahwa semua pompa-pompa utama dan booster daripada tambang, karena tambang itu identik dengan air Pak yang keluar, karena menggali pasti ada air ya. Air itu harus dibuang, kalau tidak maka tambangnya akan kebanjiran ataupun tidak bisa diambil SIM daripada batu bara. Nah di situ pompa-pompa ini sudah dielektrifikasi Pak. Memang pertanyaannya elektriknya dari mana? Dari coal fire juga, namun berarti kita sudah mengurangi jumlah fuel yang dipakai, yang berarti emisinya juga akan menurun. Efisiensi bahan bakar. Iya, efisiensi bahan bakar, tapi juga karbon emisinya juga terlihat turun Pak gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi power sendiri ya, seperti tadi saya katakan, maka upaya yang mungkin adalah melakukan co-firing. Co-firing ini kita berharap di salah satu power plant kita bisa mencapai 10% atau 20% komposisinya dibanding dengan batu bara. Dan ini akan signifikan menurunkan emisi daripada karbon itu sendiri. Itu kan inisiatif itu butuh duit tuh Pak, nggak murah juga kan Pak. Gimana tuh dalam konteks membiayai
transisi energi atau inisiatif emisi karbon di Adaro, Pak? Ya, memang kalau di power plant, Pak, itu pemerintah kan menetapkan suatu kuota ya, Pak ya. Kuota ini adalah yang kita sebut PTBAE-PU, persetujuan teknis batas atas emisi. Ya, apabila PTBAE-PU ini dilampaui, maka dia kena penalti. Tadi punish and reward tadi ya. Namun kalau di bawah maka aman. Kalau di atas berarti harus bayar tax. Nah, memang kita perlu menghitung berapa sih biaya yang kemungkinan dibayar sebagai tax apabila kita tidak melakukan. Ya, dibanding dengan upaya karena merubah suatu sistem pembakaran ataupun sistem supply energi primer itu akan tadi nambah biaya ya. Biaya coal per ton beda atau lebih murah daripada biaya renewable atau biomass. Nah, kita berhitung di situ juga karena sebagai bisnis pasti ya jangan sampai asal mengejar PTBAE-PU yang tidak kena tax tapi pengeluarannya lebih besar. Kira-kira salah satu. Jadi ada hitung-hitungannya daripada bayar tax, lebih murah mana bayar tax dengan mengubah sistem yang juga sebenarnya butuh duit sebenarnya. Itu salah satu anunya Pak ya. Di sisi lain juga Adaro identik dengan penguasaan lahan Pak. Jadi ada lahan hutan yang sudah berizin. Izin satu bisa dipakai untuk bahan pohonnya atau kayunya. Yang izin lain adalah untuk perbaikan emisi atau emisi karbon ya. Nah ini yang disebut langkah nature based solution. Ya, harapannya ini akan memberikan nilai tambah. Artinya jualan emisi ya Pak ya tadi yang disampaikan akan mendapat dana. Nah ini bisa untuk membiayai juga untuk yang tadi pengeluaran untuk perubahan-perubahan tadi. Oke Pak, kembali ke Pak Den ini. Sama juga nih roadmap pengembangan bursa karbon seperti apa Pak? Misalnya gini, kalau sekarang kan memang belum ada investor retail berarti ya. Jadi partisipan atau peserta bursanya itu masih perusahaan-perusahaan dan juga sebagian ada yang mandatori dari pemerintah. Nah bagaimana rencana pengembangan bursa karbon ini Pak? Baik, rasanya ini yang paling menarik nih soal pengembangan. Karena kita memang tadi ya baru benar-benar 1 bulan. Karena ini acaranya Investor Daily Pak. Ini acara Investor Daily ya benar. Jadi yang pertama pasti kita mendukung pemerintah dulu. Karena sifatnya kehadiran bursa di sini adalah mendukung pemerintah. Kalau untuk tadi PTBAE-PU atau perusahaan-perusahaan yang memang ditetapkan batas atas emisinya, which is sekarang itu baru 90 sekitar pembangkit. Nah tentunya kita memfasilitasi itu dulu. Sekarang baru hanya satu sektor, nantinya kalau ada multiple sektor tentunya akan lebih baik. Ditambah lagi kalau sudah ada carbon tax dari pemerintah, nanti harga karbon yang dijual ini pasti akan semakin meningkat. Nah, itu satu, jadi kita memfasilitasi apa keinginan dari pemerintah dulu. Yang kedua, yang pasti dalam waktu dekat kita terus melakukan sosialisasi. Dan yang kedua, yang selanjutnya juga kita tuh mengklarifikasi sebenarnya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Ini akuntansinya gimana Pak? Gitu. Ini Bang boleh beli apa? Valuationnya gimana nih valuationnya? Nah banyak yang kayak gitu-gitu. Kita juga sedang komunikasi dengan IAI misalkan untuk memberikan guidance nanti dari sisi pembukuannya. Dan juga dengan OJK kira-kira positioning bank. Bank ini seperti apa sih di pasar karbon. Dan dari kami juga sedang melakukan kajian dan usulan untuk membuka brokerage bagi sekuritas. Karena kalau kita sendiri nanti kita sendiri yang jualan gitu kan pasti pertumbuhannya ya linear dan gak terlalu cepat gitu kan. Tapi kalau kita dibantu oleh 95 anggota bursa kita tentunya harapannya semakin meningkat. Nah itu dari beberapa hal yang kita lakukan. Selain itu ada beberapa hal juga yang bisa meng-unlock value karbon di Indonesia sebenarnya. Sekarang perdagangan masih dibuka untuk domestik. Di mana harapan Pak Presiden pada saat tanggal peluncuran disampaikan bahwa kita harus buka ke pasar internasional. Nah ini salah satu kebijakan juga yang memang masih kami tunggu. Gimana mekanismenya untuk pembukaan bursa karbon ini ke pasar internasional. Nah kalau udah pasar internasional pasti demand-nya akan lebih meningkat.
Nah demand-nya akan meningkat, kalau nanti keteraturan dari harganya itu sudah mulai kelihatan dengan cukup banyaknya demand dan supply, nah kita baru masuk produk-produk lain seperti derivatif, atau mungkin market maker di situ, atau mungkin memperkenalkan ke investor retail. Jadi masih banyak sekali potensi ke depannya yang moga-moga perlahan-lahan kita bisa unlock semua value-nya sehingga harapan Pak Presiden 3.000 triliun bisa ter-achieve gitu ya. Itu untuk sosialisasi itu sangat strategis bekerja sama dengan investor daily itu Pak. Siap, pastilah. Pesan sponsor tuh saya sampaikan. Kami siap. Oke, jadi tadi kita udah lihat cerita gitu ya. Jadi bagaimana di satu sisi pelaku usaha, di satu sisi ada otoritas bursa, ada produk investasi baru gitu ya walaupun masih awal dan akan lebih banyak pengembangan ke depannya. Kemudian juga roadmap ke depan karena kalau kita pakai Indonesia Emas atau pakai Paris Agreement itu nggak lama juga gitu. Indonesia Emas 2045 itu ya cuma 22 tahun lagi ya, 22 tahun lagi, 2050 cuma tinggal 27 tahun lagi gitu. Yang dalam ukuran-ukuran nasional dan global tentu itu sebenarnya nggak lama-lama banget gitu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tidak perlu bertanya juga bisa sharing, diskusi gitu ya. Atau bertanya misalnya gini, kalau saya tadi tiba-tiba punya ide, mungkin nggak untuk mendorong bursa karbon ini bergerak, pemerintah melakukan mandatori semua BUMN harus ikut. Misalnya nih Pak, ini pertanyaan hipotesis gitu, gimana Pak? Iya tentunya mungkin ya. Dan yang kami pahami memang sudah ada ya dari pemerintah, yaitu dari surat edaran Kementerian BUMN untuk meminta seluruh BUMN membuat roadmap. Yang pertama harus ada roadmap dulu, roadmap net zero sampai dengan tahun berapa. Nah yang setelah roadmap itu berjalan, nah melakukanlah sesuai dengan roadmap. Yang pertama sebenarnya sebelum melakukan beli offset harusnya suatu perusahaan itu melakukan upaya menurunkan emisi dulu. Secara internal gitu. Secara internal menurunkan emisi dulu, baru nanti membeli offset. Nah karena itu saat ini sudah banyak dilakukan. Makanya kalau kemarin kita lihat siapa sih big playernya di perdagangan perdana, ya sebenarnya BUMN. Oh, gitu kan. Penjualnya Pertamina, pembelinya ada Mandiri, ada BNI, ada BRI gitu kan. Jadi memang BUMN ini sebagai salah satu penggerak dan percontohan sepertinya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kedua sebenarnya Pak ya, kalau di pasar modal itu sudah ada kewajiban loh. Jadi buat seluruh emiten yang tercatat di bursa itu ada yang namanya POJK 51 dan SEOJK 16 mengenai laporan berkelanjutan. Itu semuanya wajib yang pertama menghitung jejak karbonnya. Oh, oke. Self Menghitung ya mau assessment lah gitu ya. Kalau mau ada third party assurance boleh, tapi enggak pun enggak apa-apa. Yeah. Yang penting ngitung dulu. Yeah. Gimana kita bisa menurunkan kalau ngitung aja enggak gitu kan, apa yang kita turunin. Yang kedua adalah upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi jejak karbonnya. Jadi semua nggak cuma emiten, lembaga jasa keuangan di Indonesia itu sudah ada kewajiban dari OJK untuk melakukan dua itu sebenarnya. Ini sebagai salah satu push factor dari bursa karbon. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha yang hadir di sini, awalnya adalah kita melakukan assessment proses bisnis kita ini, berjalannya perusahaan kita ini udah menghasilkan berapa karbon sih gitu ya. Karena itu adalah salah satu ukuran yang sudah menjadi konsensus global gitu. Berapa ya Bapak mungkin bisnisnya restoran kayak pelataran ini, hotel, ada yang bisnisnya pertambangan, ada yang bisnisnya apa, coba kita hitung. Dari situ kemudian baru kita bisa memetakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menurunkan emisi karbon kita. Baru dari situ akan ada tindakan lanjutannya ya, apakah misalnya tentu dalam perspektif komunikasi itu merupakan salah satu sumber reputasi baik bagi perusahaan Bapak Ibu yang bisa disampaikan kepada para pemangku kepentingan perusahaan Bapak Ibu, investor, kreditor, lembaga keuangan dan seterusnya. Atau juga memang Bapak Ibu sudah sampai pada tahap ingin berpartisipasi di dalam perdagangan karbon. Oke, apakah kita ada pertanyaan nih atau nggak usah nanya gitu, jadi sharing, diskusi atau bisa ditanyakan langsung apa harus, saya kira boleh aja kita bertanya langsung ya. Mana tim? Ya
kita langsung aja biar lebih bergerak lah, biar semangat ya Pak ya. Kalau lari gini ingatnya konser 2 jari nih, ingat nggak yang konser 2 jari? Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Mova Rahman dari PT Mambo Sejahtera Bersama. Kita bergerak di bidang tambak udang, Pak. Kawasan tambak udang berbasis kawasan yang mirip yang diresmikan oleh Bapak Jokowi 60 hektar di Kebumen. Kita ada lokasi tambak udangnya sekitar 50 hektar di Bekasi, Kabupaten Bekasi, di Bekasi Utara, Muara Gembong namanya. Nah, ya Muara Gembong. Di situ ada hutan produksi tetap yang bisa dibikin tambak. Di situ juga ada lahan pemukiman, bisa dibangun perumahan. Dan di situ ada hutan lindung, Pak. Hutan lindungnya itu sekitar 5.000 hektar yang bisa dibeli, dikuasai, terus juga dijual karbonnya. Nah, cuman karena basisnya saya di real estate development dan aquaculture, saya ini belum paham kita mau jualan karbon tuh gimana sih. Tapi yang pasti potensinya ada 5.000 hektar hutan lindung. Nah, sebagai pengusaha saya harus ngapain? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Bagus banget, jadi kita bisa nggak cuma bertanya ya, tapi sharing, kemudian sharing the case dari perusahaan Bapak Ibu. Langsung ke Pak Denny nih Pak, kalau tambak udang dan punya potensi perdagangan karbon, ini mesti ngapain gitu ya? Silakan ya, Pak. Mungkin untuk langkah awal, jadi kalau mungkin saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau unit karbon ini memang merupakan efek yang sangat unik. Jadi kalau di pasar modal biasanya kita primary market sama secondary market itu semua di OJK dan bursa. Tapi kalau unit karbon ini memang berbeda. Primary market atau gimana unit karbon itu tercipta itu ada di bawah kementerian masing-masing. Termasuk kalau dalam hal yang tadi ditanyakan itu ada di bawah Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, langkah pertama menurut saya yang perlu Bapak lakukan adalah melihat dulu di websitenya srn.lhk ya .go.id kalau saya nggak salah. Di situ ada yang namanya metodologi. Ada metodologi mengenai apa sih dan bagaimana sih cara menghitung suatu jenis proyek hingga bisa menghasilkan namanya sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca yang bisa dijual. Nah, nanti mesti dicari kira-kira dari proyek yang saya harapkan di sini, misalkan hutan apa, terus dari blue carbon itu seperti apa, udah ada belum metodologinya. Kalau udah ada metodologinya sebenarnya tinggal mensubmit dokumen di SRN. Di situ udah ada buku panduannya juga. Tapi kalau misalkan tapi saya agak kurang confident nih, ya tentunya yang pertama bisa ke KLHK dan mengunjungi rumah karbon. Di Manggala tuh ada rumah karbon, di situ bebas untuk konsultasi dengan KLHK mengenai pengembangan proyek karbon. Tapi kalau mau cara yang lebih singkat gitu misalkan, saya mau nunjuk konsultan aja deh, sebenarnya untuk proses pengeluaran unit karbon itu dibutuhkan lembaga validasi dan verifikasi, namanya LVV. Nah, LVV di Indonesia ini baru ada 4. Jadi ada Sukovindo, ada Mutu Agung Lestari, ada TUF ada 2, seingat saya, TUF North sama TUF Reinhardt kalau saya nggak salah. Nah, coba ngobrol ke salah satu dari mereka, kira-kira proses apa yang harus dijalankan. Karena mereka sudah biasa nih mengembangkan proyek sampai dengan diterbitkan SPGRK. Dan pada akhirnya nanti wajib melalui mereka juga, karena kayak kita ngitung sendiri juga harus diaudit. Nah, yang audit ini mereka. Nanti untuk diajukan ke KLHK. Jadi kalau di pasar modal kan dulu ada profesi penunjang pasar modal. Betul, ini profesi penunjangnya itu. Konsultan hukum, kemudian aktuaria gitu ya. Itu udah mulai berkembang juga ya Pak di bursa karbon ini ya Pak ya? Ya, di bursa karbon kalau dari primary marketnya LVV-nya saat ini baru yang tadi 4 tadi ya. Lembaga ini, validasi dan verifikasi. Ini saya lihat tadi ada mahasiswa juga datang ke sini tuh bisa jadi profesi masa depan tuh Pak. Oh bisa Pak, itu justru sangat kurang. Kalau terakhir presentasi dari LHK nih minimal kita butuh 20, sekarang baru 4. Baru 4 ya, tadi saya lihat ada Pak Rektor Universitas Atmajaya tuh mungkin bisa dipertimbangkan tuh ada jurusan ya. Jurusan ilmu-ilmu masa depan nih mengenai ekonomi karbon. Oke, sekarang kita ini ada pertanyaan yang masuk di di QR code tadi dari Haris namanya. Setelah launching bursa karbon, apakah kedepannya untuk perusahaan yang akan listing di BEI
khususnya perusahaan yang dengan fokus usahanya karbon, mungkin punya emisi karbon yang lebih gitu ya Pak ya, akan ada syarat ketentuan tertentu untuk bisa listing di BI. Gitu. Jadi ini ada bursa karbon, ini ada BI. Nah kalau ada perusahaan misalnya pertambangan atau apa yang mau listing, apakah akan ada regulasi-regulasi baru sehubungan dengan karbon Pak? Iya, sebenarnya ini kan kita pisah ya. Jadi kalau Bursa Efek Indonesia ini memang kita yang membawahi bursa karbon juga. Tapi izin dari bursa karbon ini memang izin terpisah. Jadi penyelenggara bursa karbon, di mana yang diperdagangkan hanya karbon di sini. Kalau Bursa Efek Indonesia yang diperdagangkan kan efek lainnya misalkan saham, obligasi, dan efek bersifat ekuitas lainnya. Nah kalau sekarang memang tidak ada persyaratan khusus yang terkait mengenai karbon gitu ya, untuk dapat tercatat di BI. Tapi untuk kewajibannya ada, yaitu kewajiban pelaporan tahunan yang tadi saya bilang. Satu wajib menghitung, yang kedua wajib menyampaikan bagaimana cara menurunkannya. Nah kalau mau terdaftar di bursa karbon memang semuanya harus mendaftar lagi ke bursa karbon. Tapi kami dari bursa kan kami juga wajib melakukan CDD, Customer Due Diligence atau KYC. Untuk khusus emiten itu biasanya kita langsung karena emiten sudah kita KYC sebelumnya. Tapi kalau yang non emiten ada proses tambahan yang kita lakukan. Jadi mengintegrasikan keduanya gitu sih Pak. Jadi itu dua entitas yang terpisah ya? Entitas yang sama tapi dua izin yang berbeda. Oh, dua izin yang berbeda dan tidak langsung dengan hadirnya bursa karbon ada regulasi tambahan perusahaan yang ingin listing di BI ya. Iya, jadi regulasinya beda. Regulasinya beda. Oke. Baik, ini ke Pak Mustiko nih dari Ramadhani. Bagaimana kesiapan Adaro dalam menyikapi dan mengimplementasikan pajak karbon, Pak? Silakan Pak Mustiko. Ya, saat ini Adaro Power yang mengelola power plant, kami seluruh pembangkit sudah melakukan pelaporan rencana emisi tahunan yang sudah diwajibkan. Kemudian berdasarkan rencana emisi tahunan tersebut, maka dari Kementerian SDM menerbitkan penetapan PT BHPU. Persetujuan teknis batas atas emisi unit. Nah, kami seluruh unit sudah menghitung mana yang surplus, mana yang kira-kira defisit. Defisit artinya ya risikonya adalah membayar pajak atau membeli emisi dari yang surplus. Jadi langkah-langkah untuk ikut di perdagangan karbon sudah unit semuanya sudah siap Pak. Jadi kita semua unit yang wajib ya Pak, karena ada unit kami yang tidak terhubung dengan jaringan. Jadi ketentuannya kewajiban tahun 2023 ini adalah unit yang terhubung dengan jaringan PLN. Dengan kapasitas di atas 100 mega. Yang mewajibkan PLN ya sebagai. Yang mewajibkan ESDM. Oh iya. Ya, okay. ESDM Pak. Nah semua unit kami sudah mengikuti dengan menyampaikan laporan rencana emisi karbon tahunan melalui Apple Gatrik. Dan kemudian berdasarkan laporan itu maka dari ESDM menetapkan PT BHPU. Dari PT BHPU yang ada maka kemudian unit harus mengontrol karena emisi itu bisa tergantung dari beban yang dibebankan pada pembangkit. Artinya kalau pembangkit dibebani dengan beban penuh, biasanya emisinya lebih sempurna, lebih kecil. Nah, jadi misalnya ada 2 unit tiap pembangkit, maka dibuatlah suatu simulasi operasional supaya kalau satu surplus, satu kemungkinan defisit dibuat supaya semuanya surplus. Optimal gitu ya. Mengoptimalkan operasional ya. Ya. Jadi jawabannya semuanya sudah siap. Baik, ini ada lagi pertanyaan bagus. Dalam perspektif Anda nih siapa nih Pak Mustiko apa Pak Denny nih? Apa manfaat utama yang diharapkan dari adopsi bursa karbon di Indonesia dan sebaliknya apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses ini? Mungkin Pak Denny dulu deh. Jadi tantangannya juga nih kalau ketika bursa karbon sudah ada di Indonesia berarti kita kan terlibat dalam satu diskursus dunia gitu ya mengenai perdagangan karbon. Nah itu kan juga ada resikonya Pak. Silakan. Ya yang pertama mungkin dari sisi manfaat ya. Tadi sih kita harapannya tadi
kita bisa meng-unlock Indonesia Potential Carbon Trading. Jadi kalau kita bicara potensinya, apakah Indonesia sebagai penghasil karbon kredit terbesar di dunia itu ada. Dan itu sudah banyak sekali yang menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil the best carbon credit in the world. Walaupun kalau secara quantity mungkin kita sekitar nomor 3 di dunia. Jadi setelah Brazil sama Amerika kalau saya nggak salah ya. Nah tapi kita yang nomor 3, which is bagus juga nomor 3 di dunia gitu kan. Nah dengan kehadiran bursa karbon tentunya kita berharap bisa menginternasionalisasi hal ini. Karena tadi sekarang bayangin kalau nggak ada bursa efek Indonesia, siapa yang mau beli saham misalkan bank-bank yang sudah memang notabene sangat terkenal gitu kan untuk mengaksesnya pasti sulit. Nah dengan adanya kehadiran bursa karbon ini tentunya kita harap akses yang mudah dan mendapatkan harga yang terbaik. Itu yang bisa mendorong suatu project developer untuk bisa membangun proyek. Dan kalau belum melihat bursa karbon mungkin dia waduh ini bener gak ya saya bikin proyek nanti benar-benar bisa untung apa enggak. Nah dengan adanya bursa karbon kita harap tadi bisa menjual dengan mudah di harga yang terbaik. Dan mendorong akhirnya proyek-proyek hijau yang ada di Indonesia bisa lebih banyak dikembangkan dan dapat mendapatkan pendanaan dari seluruh public maupun private di Indonesia. Nah tantangannya? Tantangannya nih banyak, tantangannya masih banyak. Karena hidup kita baru sebulan gitu ya, tantangannya masih banyak. Yang pertama tentunya dari sisi kebijakan. Mungkin saya agak bertolak belakang dengan Adaro kan, kalau Adaro kan tentunya semakin tinggi pajak, semakin berbahaya buat Adaro. Tapi kan kalau dari kami semakin tinggi pajak, trading di bursanya akan semakin tinggi. Karena tadi orang yang mau bikin proyek harganya lebih mahal nih dengan semakin tingginya pajak. Nah kalau tantangan yang sekarang berarti kan pajaknya memang belum ada. Semua baru secara voluntary. Saya mau menurunkan secara volunteer, di mana kadang-kadang volunteer tuh nggak selalu working gitu ya. Jadi masih minim. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua banyak yang dinyatakan masalah kesetaraan atau quality. Nah banyak yang orang-orang pemain karbon yang udah lama ini biasanya menggunakan mekanisme sertifikasi internasional. Sekarang kan kita tarik semua ke domestik di under KLHK. Nah ini menjadi tantangan tersendiri karena banyak yang menyatakan wah buyer saya nggak mau kalau pakai sertifikasi ini. Nah gimana bisa membuktikan bahwa integrity carbon market dengan sertifikasi lokal kita ini juga bisa tinggi. Ini juga tantangan yang selanjutnya. Selain itu tantangan tadi dengan ditutupnya international market yang belum ada regulasinya ini kan juga tantangan buat kita ya. Itu sih kurang lebih tantangannya. Ada juga yang mungkin merasa cost untuk bergabung gitu ya dengan bursa karbon itu belum sebanding dengan benefit yang dia dapat gitu ya. Kalau costnya sih kita nggak bayar apa-apa kok. Nggak bayar apa-apa ya. Jadi tinggal daftar aja. Di langkah yang paling awal tentu benefitnya adalah reputasi dan kita bisa menunjukkan, perusahaan-perusahaan bisa menunjukkan komitmen terhadap langkah bersama menurunkan emisi global gitu ya. Baru kemudian nanti itu yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya ketika cari dana gitu, gue ini loh udah mengikuti ini gitu kali ya logika sederhananya Pak. Iya bisa itu untuk pembeli-pembelinya ya. Oke. Baik, ini ada dari Pak Muhammad Faiz kepada Pak Denny soal mekanisme kredit karbon yang berjalan di bursa, bagaimana untuk menghindari stigma di masyarakat mengenai greenwashing. Jadi kredit karbon ini hanyalah trade off gitu. Kalau bahasa-bahasa politik tuh pencitraan gitu Pak. Iya. Iya memang tadi ya sebenarnya supaya menghindari greenwashing ini kan tadi ada langkah-langkah ya. Sebenarnya kan ada 5 langkah untuk melakukan net zero. Jadi banyak yang mulai membedakan nih yang mana yang net zero, yang mana yang karbon netral. Jadi istilah-istilah pun sekarang jadi persoalan gitu. Jadi kalau net zero itu lebih ke sudah melakukan upaya-upaya penurunan. Jadi tadi udah menghitung, melakukan penurunan, baru melakukan pembelian karbon kredit. Kalau greenwashing itu kan banyak yang bilang, ya udah pokoknya saya beli aja karbon kredit, saya 0 karbonnya dan udah kelihatan saya nggak mengeluarkan emisi sama sekali. Padahal mungkin upayanya minim dan membeli mungkin karbon kredit yang murah gitu kan.
Nah kalau upaya yang kita lakukan yang pertama pasti tadi ya kita mendorong seluruh perusahaan tercatat karena dalam hal ini di voluntary market kita kan mengurus perusahaan tercatat atau emiten. Ya tentunya mendorong untuk tadi melakukan langkah-langkah penurunan dulu sebelum membeli carbon credit. Dan yang kedua itu tentunya masalah greenwashing dari integrity dari verifikatornya. Yang harus memastikan bahwa carbon credit ini berkualitas dan benar gitu kan. Jangan Valid sampai gitu ya. cuma semua di atas kertas doang, kan ini yang ditakutkan. Semua di atas kertas doang, dapat uang, terus kita tetap kepanasan gitu. Ini yang ditakutin kan greenwashing. Dunia tetap lebih rusak gitu ya. Karbon kreditnya keluar banyak tapi ke dunia tetap rusak. Nah ini yang harus tadi integrity di primary marketnya memang harus dijaga sih. Ya. Oke. Ini buat Pak Denny dulu ya Pak Mustiko ya. Iya nih Pak sih. Ada pertanyaan. Mungkin kalau mau tambahin boleh Pak Mustiko kan pasti punya banyak insight-insight juga nih dari Adaro nih. Oke, dari ADM Capital. Bagaimana interaksi mekanisme pricing carbon credit di Indonesia dengan carbon tax? Ini bagus ini. Apabila harga unit carbon credit terlalu tinggi, dampaknya perusahaan yang memiliki kepentingan tidak akan memiliki insentif untuk membeli carbon credit dan akan memilih untuk bayar pajak aja. Dari Adaro dulu gimana kira-kira Tadi kan kalau udah dihadapi diceritakan seperti ya. ini nih. Jadi kalau mendingan beli carbon credit atau bayar pajak? Silakan Pak. Nah, ini yang aktual, pelakunya. Pelaku Pak. ya, Pelaku oke. langsung. Kalau hitung-hitungan bisnis kan begitu Pak. Lebih baik bayar pajak karena murah misalnya ya. Atau beli carbon credit gitu. Tetapi tentunya semangatnya ya ini kalau dari Adaro sendiri semangatnya adalah sebenarnya mendukung NDC kan Pak. Jadi juga penurunan yang sudah ditetapkan pemerintah dan sebagainya. Maka upaya-upaya kita tidak melihat itu secara prioritas lah ya. Kita prioritaskan bagaimana menurunkan emisi, bahkan kalau bisa kita bisa jual. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan di depan, Adaro mengembangkan Adaro Green. Tentunya ini adalah sumber boleh dikatakan quote-unquote pendapatan dari carbon credit. Kan begitu ya. Seperti tadi disampaikan. Jadi ada proses strategic planning gitu ya untuk melihat berapa yang kita dapat dan berapa yang kita bayarkan gitu. Ya di awal, tapi tadi saya katakan kita tidak semata-mata hanya mau berhitung begitu tentunya, tapi semangat ya secara nasional ya Pak ya, kita kan berkomitmen untuk mendukung NDC. Nah, NDC sudah ditetapkan kan turunnya 34% kalau nggak salah di tahun 2030 ya. Ya kita juga ikut roadmap kita susun sedemikian rupa agar juga ada suatu penurunan emisi yang signifikan. Oke, Pak Denny gimana Pak kalau ini? Ya, oh ini soal ini ya. 10 pipeline yang ada bursa karbon. Bukan, yang tadi yang antara bayar kredit atau bayar pajak. Nah ini memang menarik ya. Kalau kita lihat di luar, jadi ada gini, ada 3 instrumen ya. Ada allowance atau PTBPU yang di Indonesia, persetujuan teknik batas atas emisi pelaku usaha, dan ada carbon credit yang disebut SPGRK, dan ada yang namanya carbon tax. Nah kalau di luar negeri memang diatur sedemikian hingga carbon credit ini dibatasi. Jadi nggak bisa 100% beli carbon credit. Misalkan di Korea dibatasi 10%. Di Eropa saya lupa dibatasi berapa ya, terakhir 7% apa berapa persen. Yang pasti membeli carbon credit itu dibatasi. Jadi nggak semua bisa diselesaikan dengan membeli carbon credit. Dan itu juga untuk menghindari greenwashing tadi itu ya? Iya bisa jadi begitu. Karena harga carbon credit itu kan bisa fluktuatif banget. Ada yang murah banget, ada yang bisa mahal banget. Nah kalau buat mereka-mereka yang pengen pokoknya dapat murah aja, mereka pasti akan cari carbon credit yang paling murah itu yang saya beli. Sedangkan kalau harga PTBPU atau allowance di luar itu udah mahal banget. Di atas 1 juta per tonnya gitu kan. Jadi timpang banget. Nah kalau dari sisi carbon tax sendiri biasanya di luar itu selalu menjadi instrumen dengan harga tertinggi. Ini kalau di luar negeri ya, karena di Indonesia belum diputusin. Kalau kita lihat rata-ratanya, itu rata-rata antara allowance dengan carbon tax itu biasanya sekitar 3 kali lipat di atasnya. Jadi ketika kita kehabisan beli allowance, kita bayar pajak itu kena 3 kali lipat.
Dan yang menarik undang-undang di Indonesia kan yang baru keluar kan carbon tax tuh undang-undang ya. Undang-undang itu kan menyebutkan kalau saya nggak salah 30.000 atau di atas harga market. Jadi batas bawahnya 30.000 tapi actualnya belum tahu di atas harga market. Jadi di sini juga udah melihat bahwa carbon tax ini yang nomor satunya. Jadi orang harus mengikuti perdagangan karbon dulu kalau pengen mendapat efisiensi yang lebih. Karena carbon tax ini yang paling tinggi gitu. Jadi carbon tax maupun carbon credit itu sebenarnya langkah terakhir ya. Yang diharapkan di awal seperti Adaro tadi kita melakukan langkah-langkah dulu. Kemudian kalau masih ada gap gitu ya. Ada yang kurang gitu ya. Supaya kita menjadi net zero minimal. Itu kita melakukan perdagangan karbon. Oke. Tadi sudah kita baca ini, nah ini dari GoFur untuk Pak Denny. Mohon dijelaskan kembali 10 pipeline yang ada di bursa karbon. Tadi udah sempat disebut ya? 10 ya, semuanya pembeli. Penjualnya sekarang udah nambah satu lagi, jadi sudah ada PLN sekarang di kita. Jadi ada sekitar 1,7 juta ton yang udah dijual di bursa karbon. 800.000 itu Pertamina, yang 900.000 itu PLN. Kemudian brokerage, siapa saja anggota bursa yang sudah menyatakan kesiapannya menjadi broker bursa karbon? Ini kan kita masih mau menyampaikan konsep usulannya ya, kira-kira seperti apa nanti mekanisme brokerage-nya. Tapi sekarang ini sudah ada beberapa anggota bursa juga yang sudah masuk menjadi pengguna jasa di bursa karbon. Misalkan yang mungkin yang saya bisa disclose yang di paling pertama aja ya, di hari pertama itu kan ada BRI Sekuritas gitu ya. Terus ada beberapa sekuritas lain juga yang memang sudah siap sebenarnya mereka menjadi broker tapi memang aturannya belum ada. Dan sekarang akhirnya masuk dulu. Kemarin ada ekskurs yang nanya emang berapa sih Pak 1 ton? 1 ton sekarang harganya di 69.600. Minimal beli berapa Pak? Ya 1 ton doang. Ya itu mah saya suruh aja nanti direkturnya nggak usah ngopi 1 hari. Udah kita masuk langsung. Iya. Banyak 69.000 kalau nongkrong 1 kali itu ya. Iya makanya jadi kita langsung daftar besok Pak gitu. Karena kan gak ada kewajiban kayak mungkin kalau kayak minimum lot gitu belum ya. Emiten, mereka kan ada kayak kewajiban membayar annual listing fee lah, terus membayar fee apa. Di sini kan gak ada, hijauin aja kalau mau beli ya beli aja gitu kan. Jadi simple. Nah tadi mengenai roadmap untuk BUMN, apakah sudah ada yang mendaftar untuk menjadi pembeli atau penjual selain PLN Pak? Banyak ya, kalau mungkin yang bisa didiskusi yang cuma hari pertama ya. Tadi kan hari pertama saya udah sebutkan ada beberapa bank-bank BUMN besar juga yang udah membeli. Kalau penjualnya ya 2 tadi ya, ada PLN, ada Pertamina, which is saat ini masih BUMN semua. Ya. Oke, nextnya untuk Pak Mustiko, apakah berencana menjual unit karbon nih Pak? Ini menarik sekali nih. Iya, tentunya kalau ada peluang untuk jual kita jual. Seperti yang kita ketahui, salah satu pembangkit kita walaupun berbahan bakar batu bara namun dengan teknologi yang mutakhir, ultra super critical, maka kajian kita PLTU ini akan surplus. Sehingga tentunya pasti akan kita jual. Ya. Teknologi memungkinkan teknologi memungkinkan sekali ya. Jadi memang teknologi PLTU itu yang lama itu sangat boros, selain itu juga kotor gitu ya Pak ya notasinya. Namun dengan teknologi yang terbaru yang namanya ultra super critical, di mana pembakaran itu pada suhu yang sangat tinggi ya, maka emisi karbonnya juga sangat berkurang. Nah dari hasil kajian dibanding dengan PT BAIPU-nya maka akan terlihat surplus. Maka ini potensi untuk kita jual. Ini PLTU yang di mana Pak? Boleh tahu nggak? Di Batang ya Pak? Itu yang di Batang Pak. Oh iya betul. Oke. 2 kali 1.000 megawatt. Oke. Next, Hanif, bagaimana pandangan Bapak terkait bursa karbon terhadap retail? Seperti pembukaan ETF. Saya lupa tadi ngomong, Pak Denny ini menulis buku tentang ETF ya. Jadi kalau mau investasi reksadana lebih dalam lagi, jangan lupa cari di toko buku. Nanti dipromosikan oleh Investor Daily. Siap, terima Tapi habis ini meeting dulu ya berdua ya. ETF. Pembukaan ETF ataupun future. Future kan udah derivatif berarti ya Pak ya. Gimana nih Pak ke depannya nih?
Ya kalau kita ngelihat emang harus hati-hati juga nih terhadap retail karena kan retail kan tentunya untuk memberi kita sebagai regulator untuk retail nih harus punya extra protection. Karena nggak semua retail mempelajari benar-benar dulu nih antara apa barang yang dibeli. Nah, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk itu, tentunya ada. Kalau kita lihat misalkan bursa-bursa di luar Korea ya, misalkan Korea tuh udah jalan sekitar 5 sampai 6 tahun kalau saya nggak salah. Itu baru mau mengconsider retail masuk dan juga baru mau meluncurkan futuresnya. Nah kalau di Eropa itu futures sudah kayak kacang goreng di sana kali ya. Jadi semua udah ngeluarin futuresnya. Nah kalau di kita gimana potensinya, tentunya ada. Nanti kita juga targetkan untuk kajiannya di beberapa tahun mendatang terkait tadi apakah itu retail boleh masuk atau apakah kita mengeluarkan produk lain seperti futures. Tapi yang jadi masalah memang ketika futures itu dikeluarkan, itu harus ada pembentukan harga yang bagus. Karena berarti jumlah yang diperdagangkan juga mesti harus meningkat secara betul. signifikan kan Pak? Harus ada liquidity yang cukup, demand dan supply yang cukup, dan satu seri yang cukup sehingga itu tidak bisa ibaratnya kalau saham digoreng lah. Oh ya, karena ada resiliensi dari si market sendiri untuk menghadapi spekulasi itu ya Pak ya. Ini kan orang masuk tiba-tiba nanti mudah banget turunnya atau mudah banget dinaikinnya, itu kan jadinya investor pasti merasa dirugikan. Nah nanti ketika sudah ada supply dan demand yang cukup memang harusnya kita bisa juga ngeluarin si futures ini. Kalau ETF mungkin ini lebih menarik ya ETF. ETF tuh ada 2 jenis ya kalau terkait karbon. Yang pertama tuh satu-satunya di UK. Di UK tuh ada ETF atau fund yang mereka tuh mengelola proyek hijau. Jadi lucu, jadi ketika kita beli fund itu, yang kita dapat apa? Kita dapat dividennya tuh karbon kredit. Oh iya. Jadi kita dikasihnya karbon kredit nih. Jadi bukan dikasih uang tapi dikasih karbon kredit. Nah yang kayak gini mungkin kita bisa jajaki ya. Kalau di Indonesia kan kita udah punya DIRE, udah punya DINFRA. Mungkin carbon fund nanti mungkin bisa kita jajaki juga. Tapi kalau satu lagi itu ada ETF sintetik biasanya, misalkan ETF yang mengandalkan benar-benar futures market. Jadi belinya ETF, isinya futures. Nah ini permasalahannya sama, harus ada keteraturan wajar dan efisien di harga underlyingnya dulu, baru kita bisa keluarin produk. Mungkin orang tua masa depan daripada ngewarisin tanah, ngewarisin rumah bikin ribut, warisin kredit karbon gitu ya Pak ya. Oke, sekarang masih ada pertanyaan? Kita bisa move ya, masih ada waktu beberapa menit. Saya minta closing statement pertama dari Pak Mustiko dulu Pak. Jadi dengan melihat kondisi dunia yang seperti ini, Adaro mau kemana dan apa berita-berita menarik yang perlu kita tunggu dari Adaro nih Pak? Silakan Pak. Ya, transisi energi adalah suatu keharusan. Karena memang tekanan dunia dan pemahaman kita tentang perubahan iklim itu sudah semakin baik. Sehingga Adaro berkomitmen akan melakukan suatu transisi menuju ke arah yang lebih hijau. Dan ini sudah mulai dijalankan dan akan terus berjalan. Kita akan selalu kontribusi untuk proyek-proyek yang bisa menghasilkan suatu emisi yang lebih baik. Kemudian sebagai tambahan juga posisi rating ESG kita yang dilakukan oleh MSCI ada pada BBB Pak. Jadi saya kira ini suatu ranking yang cukup kredibel ya. Sehingga untuk investor juga akan tidak ragu-ragu tadi disinggung Pak Denny untuk mendanai proyek-proyek kita di masa depan untuk proyek yang hijau. Jadi Adaro komitmen untuk mendukung NDC dan untuk perbaikan iklim dunia. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Mustiko dari Adaro. Dan selanjutnya ke Pak Denny nih Pak. Jadi gimana prospek perkembangannya dan masyarakat kalau nanti mau berpartisipasi gitu ya Pak ya? Apa yang perlu kita... Yang pertama mungkin sebagai bursa dulu Pak ya, sebagai bursa boleh ya. Jadi buat para investor nih khususnya kan investor daily. Jadi sekarang ini tren ESG ini udah benar-benar udah jadi mega trend di dunia. Jadi
buat para investor khususnya di sini tentunya agar melengkapi persenjataan dalam melakukan analisa suatu saham. Nah, kami di Bursa Efek sebenarnya sekarang sudah punya 5 indeks ESG. Dan yang menarik apa dari 5 indeks ESG ini? Kelima-limanya nih outperform dari performa indeks yang non ESG factor. Seperti ADX 30, LQ45, ADX 80. Dan menariknya kelima-limanya ini outperform gitu kan. Yang berarti ESG factor ini adalah suatu hal yang memang patut diperhitungkan gitu kan. Nah buat para investor di sini yang pertama, kita kalau sama-sama mengeluarkan uang tadi 1 juta, 2 juta, 3 juta buat investasi. Kenapa enggak kita menginvestasikan dana kita ke perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai ESG yang bagus. Yang mana mendorong sustainability dari dunia ini. Yang pertama tentunya lebih menguntungkan, yang kedua juga baik buat kita maupun masa depan anak cucu kita gitu kan. Nah itu dari sisi Bursa Efek. Nah dari sisi bursa karbon sekarang, dari sisi bursa karbon kami tentunya masih baru ya, baru 1 bulan dan kami masih terus belajar dan pengembangan perdagangan karbon untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan ini kami juga menginvite seluruh Bapak dan Ibu untuk ikut serta melakukan atau join di bursa karbon kami kalau memang saat ini berupa perusahaan. Dan juga bila ada masukan silakan kami terbuka setiap saat untuk diskusi maupun brainstorming maupun melakukan sosialisasi bareng. Kampus juga bisa ya Pak? Ini kan ada banyak mahasiswa juga yang join, Kampus, ada iya, Bapak Ibu dosen mungkin bisa undang Pak Denny untuk bikin course, bikin kelas di kampus ya tentang bursa karbon Pak. Kemarin baru minggu lalu di UI, Ya. di UI nanti di akhir bulan ini depan juga UI lagi tapi Depok kalau yang kemarin MM banyak juga kampus-kampus. Ya, ya, ya. Karena ada akun TikToknya Pak. Anak sekarang kan lihatnya TikTok ya. Jadi harus punya akun TikTok. belum ada. Oke, baik kalau gitu kita beri aplaus kepada Pak Denny yang mewakili Bursa Efek Indonesia yang secara spesifik tadi sudah menjelaskan kepada kita awal nih ya Pak ya. Karena bursa karbonnya juga masih sangat early pada tahap inisiasi baru 1 bulan berjalan dan ini menjadi satu tonggak partisipasi Indonesia di dalam usaha untuk ikut menurunkan emisi karbon dunia. Tadi juga kita sudah mendengarkan paparan inisiatif pelaku usaha. Tadi menarik sekali dari mulai clustering, strategic intent sampai bagaimana menghitung cost and benefit dari usaha penurunan emisi karbon dan bursa karbon tidak hanya menarik untuk dunia usaha juga untuk kalangan akademik ini terbuka sekali untuk dikaji ya Pak ya, masih banyak aspek-aspek yang bisa didalami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bertahan nih dalam kondisi habis makan siang tapi tetap semangat untuk mempelajari hal baru, mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Ya, mungkin saya happy sekali karena tahun lalu juga saya terlibat dalam Investor Daily Summit dan ternyata ada lagi tahun ini, mudah-mudahan tahun depan lebih bagus lagi. Mimpinya kayak Davos lah gitu ya. Davos itu kan sebenarnya ngomongnya serius tapi tempatnya santai, tempatnya di resort yang santai gitu ya. Ini juga settingnya jadi ya sambil santai mau ambil minum dulu, mau ngobrol juga bisa sambil mendengarkan materi-materi yang penting dari para pembicara. Bisa Investor Daily Summit bisa menjadi platform untuk bertemu nih semua pemangku kepentingan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Baik kalau gitu dengan demikian sesi pada siang hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasinya Pak Mustiko. Salam buat Bapak Ibu teman-teman di Adaro. Semoga juga semakin sukses ke depannya Pak Denny. Dengan perjuangannya nih, perjuangannya mengembangkan bursa karbon di Indonesia juga salam buat teman-teman di Bursa Efek Indonesia. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.